Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Santosa. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan anak tunalaras. Yang pertama saya ingin membahas tunalaras, anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain karena memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Selanjutnya, menurut keturunan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 12 Tahun 1952, anak tunalaras adalah individu yang mempunyai tingkat laku menyimpang atau berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial dengan frekuensi yang cukup besar, tidak atau kurang mempunyai toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana sehingga membuat kesulitan dirinya sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, karakteristik anak tunalaras. Yang pertama itu ada anak yang mengalami penggangguan perilaku. Anak yang memiliki penggangguan perilaku itu ada beberapa. Yang pertama ada berkelahi, memukul, menyerang, dan yang kedua pemarah, yang ketiga pembangkang, keempat suka merusak, yang kelima kurang ajar, tidak sopan, yang keenam ada penentangan, tidak mau bekerja sama, yang ketujuh suka mengganggu, yang kedelapan suka ribut, pembolos, dan yang kedelapan mudah marah, suka pamer, yang kedelapan hiperaktif, pembohong, yang 9 ada iri hati, pembantah, dan yang 10 ceroboh, pengacau, yang 11 suka menyalahkan orang lain, dan yang ke-12 itu mementingkan diri sendiri. Yang keduanya ada anak yang mengalami kecemasan dalam penyendirian. Dalam anak yang dalam penyendirian ada beberapa, contohnya seperti cemas, tegang, tidak punya teman, tertekan, sensitif, rendah diri, mudah frustasi, pendiam, dan mudah bimbang. Dan selanjutnya anak yang kurang dewasa. Di anak kurang dewasa ini ada beberapa yang seperti pelamun, jadi dia melamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, mengantuk, pembosan. Yang selanjutnya ada anak yang agresif sosialisasi. Di sini ada beberapa seperti mempunyai kelompokan jahat, berbuat onar bersama kelompoknya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, pergi-pergian dari rumah. Selanjutnya ada beberapa perkembangan kepribadian anak tunalaras, seperti beberapa ciri yang tampak menonjol pada kepribadian anak tunalaras menurut Moerdani tahun 1987, antara lain kurang percaya diri. Pertama itu seperti kurangnya percaya diri, dua menunjukkan sikap curiga pada orang lain, yang ketiga selalu menghigapi perasaan rendah diri atau sebaliknya, yang keempat selalu menunjukkan permusuhan terhadap orang lain, yang kelima suka melawan otoritas, yang ketujuh suka mengisolasi diri. Selanjutnya kecemasan atau ketakutan yang berlebih, dan tidak memiliki tenaga, dan selanjutnya tidak memiliki tenaga jiwa. Beberapa diantaranya hiperaktif, yang terakhir itu sering melakukan berontakan atau berkelahian. Mungkin segitu aja dari penjelasan saya. Oke, baik teman-teman, saya Yuda Bagus Asmara akan menjelaskan tentang klasifikasi anak tunalaras.
William MC 1975 menjelaskan klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan diri dengan lingkungan. Terus yang kedua ada anak yang mengalami gangguan emosional. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial adalah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama the semi-socialist child. Anak yang termasuk dalam kelompok ini dapat mengadakan hubungan sosial namun terbatas hanya pada lingkungan tertentu. Hal ini disebabkan adanya perbedaan norma atau aturan yang ada dikelompokkan atau keluarganya dengan norma atau aturan yang ada di masyarakat. Terus yang kedua ada children arrested at a primitive level of socialization. Anak pada kelompok ini perkembangan sosialnya berhenti pada tingkat yang rendah. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat bimbingan dan dorongan dari orang tuanya ke arah sikap sosial yang benar, sehingga dalam berperilaku mereka cenderung didorong oleh nafsu. Terus yang ketiga adalah children arrested with minimum socialization capacity. Anak dalam kelompok ini sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk belajar sikap-sikap sosial. Hal ini disebabkan mereka tidak pernah mengenal kasih sayang, sehingga mereka cenderung bersikap apatis dan egois. Terus yang kedua yang dijelaskan oleh William MC, ada anak yang mengalami gangguan emosional, dibagi menjadi dua, yaitu neurotic behavior. Anak di kelompokan ini masih dapat bergaul dengan orang lain, namun mereka mempunyai masalah pribadi yang tidak mampu diselesaikannya. Anak seperti itu ini biasanya disebabkan oleh sikap keluarganya menolak atau terlalu memanjakan mereka, kesalahan pengajaran, atau karena kesulitan belajar yang berat. Terus yang kedua ada children with psychosis process. Mereka mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan nyata. Oke, itu yang disebutkan oleh atau yang dijelaskan oleh William MC. Terus ada 4 bagian dari klasifikasi anak tunalaras, yaitu yang pertama anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau, mengacu pada anak yang melawan pada peraturan, hiperaktif, dan lain-lain. Terus yang kedua ada anak yang cemas, menarik diri, yaitu anak yang pemalu, suka menyendiri, minder, dan lain-lain. Mereka tertekan batinnya. Terus yang ketiga ada dimensi ketidakmatangan, mengacu pada anak yang lambat, kurang perhatian, pemalas, dan lain-lain. Mereka mirip anak autis. Terus yang keempat ada anak agresi sosialis, memiliki ciri yang mirip dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Umumnya mereka menjadi ancaman bagi masyarakat umum. Oke, lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor penyebab ketunalarasan. Terus yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Kita masuk ke faktor internal terlebih dahulu ya. Jadi faktor internal itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kecerdasan rendah atau kurang dapat mengikuti tuntutan sekolah. Terus yang kedua adanya gangguan atau kerusakan pada otak. Terus yang ketiga memiliki gangguan kejiwaan bawaan. Terus yang keempat ada frustasi yang terus menerus. Lanjut ke faktor eksternal. Eksternal ini dibagi menjadi 5. Terus yang pertama ada kemampuan sosial dan ekonomi rendah. Terus kedua adanya konflik budaya, yaitu adanya perbedaan pandangan hidup antara keadaan sekolah dan kebiasaan di keluarga. Terus yang ketiga adanya pengaruh negatif dari geng-geng atau kelompok. Terus yang keempat adanya kurang kasih sayang orang tua karena kehadiran tidak diharapkan. Terus yang kelima atau yang terakhir kondisi keluarga yang tidak harmonis atau biasa disebut dengan anak broken home. Terus lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu kondisi yang menyebabkan ketunalarasan dan pembelajaran tidak berhasil. Itu ada 6. Yang pertama, guru yang tidak sensitif terhadap anak. Jadi si guru itu tidak mementingkan terhadap keterbelakangan si anak tersebut. Terus yang kedua, harapan guru yang tidak wajar. Jadi guru itu memiliki harapan kepada anak tersebut bisa terlalu tinggi, bisa terlalu rendah, yang tidak bisa digapai oleh siswa tersebut. Terus yang ketiga ada pengelolaan pembelajaran yang tidak konsisten. Terus yang keempat ada pengajaran keterampilan yang tidak relevan atau non-fungsional. Terus yang kelima ada pola reinforcement yang keliru. Misalnya diberikan saat anak
berlaku tidak wajar. Terus yang terakhir atau yang keenam, ada model atau contoh yang tidak baik dari guru, dari teman sebayanya. Jadi mungkin ada sisi negatif yang perilaku guru atau teman-temannya yang tidak seharusnya anak tunalaras itu lakukan. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke teman-teman. Bentuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak tunalaras atau sosial. Yang pertama itu penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler. Yang kedua, kelas khusus apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman daripada satu kelas. Yang ketiga itu ada sekolah luar biasa bagian tunalaras tanpa asrama. Bagi anak tunalaras yang perlu dipisah belajarnya dengan kata kawan yang lain karena kenakalannya cukup berat atau mungkin kawan sebagainya. Yang keempat ada sekolah dengan asrama. Bagi mereka yang kenakalannya berat sehingga harus terpisah dengan kawan maupun dengan orang tuanya, maka mereka dikirim ke sana. Lalu teknik pendekatan anak tunalaras. Yang pertama itu ada perawatan dengan obat, modifikasi perilaku, strategi psikodinamika. Yang keempat ada strategi ekologi. Nah, di modifikasi perilaku ada beberapa langkah yang melaksanakan modifikasi perilaku, itu menjelaskan perilaku yang akan diubah, menyediakan bahan yang mengharuskan anak duduk diam. Yang ketiga, mengatakan perilaku yang diterima. Nah, selanjutnya itu ada fungsi kecerdasan anak tunalaras. Kondisi kecerdasan anak tunalaras pada prinsipnya mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, anak tunalaras yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata normal dan pula yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata normal. Dalam berbagai riset IQ, anak tunalaras rata-rata berada pada rentang dul normal, sekitar IQ-nya itu 90, dan hanya sedikit yang berada pada rentang di atas normal atau cerdas. Menurut Murdiani menilai bahwa rendahnya prestasi belajar anak tunalaras di sekolah diduga karena kehilangan minat belajar dan konsentrasi belajar yang rendah akibat gangguan emosi. Di samping itu, mereka pada umumnya membenci sekolah sebab mereka menganggap sekolah ini menuntut untuk menaati peraturan atau norma-norma yang berlaku. Nah, prevalensi anak tunalaras berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rosen, Ben, dan Kramer dalam Smith 1979 pada tahun 1969 sampai 1970 terhadap klinik dan panti rehabilitasi yang ada di Amerika Serikat terhadap hal-hal berikut. Yang pertama itu tingkat perbandingan perawatan untuk anak tunalaras yang disertai gangguan mental sekitar 212 per 1000 penderita. Dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan bahwa populasi penderita laki-laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan, dengan usia puncaknya yang terbagi atas 2 bagian, yaitu untuk anak laki-laki 9 dan 14 tahun, untuk anak perempuan 10 dan 15 tahun. Perbandingan anak bukan kulit putih lebih kecil daripada anak kulit hitam. Dengan perbandingan anak bukan kulit putih lebih kecil daripada anak kulit putih. Sekian paparan yang kami berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.